Saya jauh lebih siap jadi gubernur sekarang karena udah lewatin sekolah Makobrimob kan saya bilang. Komunikasinya intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Ya, menarik juga Pak Anies. Dua bulan jelang pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta, PDIP belum menentukan figur andalannya. Sejumlah nama seperti Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, dan juga Ridwan Kamil masuk dalam radar PDIP. Tapi nih pertanyaannya, siapa kira-kira sosok yang akan diusung oleh partai peraih kursi kedua terbanyak di Jakarta? Dan siapa juga ya kira-kira partner koalisi dari PDIP? Dewan Pimpinan Daerah atau DPD PDIP Jakarta telah mengajukan sejumlah nama untuk diusung bertarung di Pilkada Jakarta 2024. Dalam usulan tersebut, terungkap nama Anies Rashid Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang dalam Pilpres 2024 merupakan calon presiden nomor urut 1. Selain Anies, kader PDIP yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi masuk dalam nama-nama usulan. Meski demikian hingga kini, PDIP belum memutuskan calon yang akan diusung. Terkait hal ini, juru bicara PDIP Ciko Hakim dalam wawancara dengan Kompas, Rabu 19 Juni 2024 di Jakarta menyebut, saat ini DPP PDIP tengah membahas calon-calon potensial untuk diusung di Pilkada Jakarta. Secara gamblang, Ciko menyebut nama Anies Baswedan masuk di antara nama calon tersebut. Selain faktor elektabilitas, rekam jejak Anies di dunia politik masuk dalam kriteria yang dicari oleh PDIP. Ini kita mau lihat beberapa calon, termasuk Pak Anies Baswedan, memiliki hal-hal seperti itu ya. Kalau kita bicara soal rivalitas di pemilu atau pemilihan-pemilihan sebelumnya, itu biasa. Dalam politik itu kan ada masanya kita bertanding, ada masanya bersanding, ada masanya bekerja sama. Tapi pada prinsipnya secara keseluruhan, kami masih menilai seorang sosok Anies Baswedan itu cukup bisa masuk dalam kriteria yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, kalau bicara soal rivalitas tadi kan udah disebutkan, tapi kan kita juga pernah kerjasama tahun 2014 ketika Pak Anies menjadi juru bicara calon presiden Joko Widodo waktu itu kan. Meski mempertimbangkan Anies, Ciko memastikan kader internal dari PDIP seperti Ahok tetap akan diprioritaskan untuk diusung di Pilkada Jakarta. Jadi sebenarnya hasil survei, hasil tingkat kepuasan publik selama memimpin kan mirip-mirip. Pak Ahok dan Pak Anies ini walaupun rival ya kemarin-kemarin, tapi ketika mereka menjabat tingkat kepuasan publiknya dua-duanya bagus. Terus elektabilitasnya masih bagus. Tapi harus diingat satu hal lagi. Jadi seakan-akan kan sekarang dua nama yang disebut-sebut terus, Anies dan RK. Tapi kalau kita mau jujur, di antara dua nama ini juga bukan istilahnya orang-orang yang bisa dipastikan pasti menang dipasangkan dengan siapapun. Karena apa? Surveinya belum ada yang melampaui 35% di antara mereka. Sedangkan kalau kita mau meyakini kemenangan tuh bisa harus di atas 50%. Di atas 50% pun masih bisa kalah. Jika melihat hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 menjelang pendaftaran Pilpres, nama Anies Baswedan memang memiliki elektabilitas yang tinggi dibandingkan kandidat lain yang juga dijagokan maju di Pilkada Jakarta, seperti Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, Basuki Cahayapurnama, dan Andika Perkasa. Tak heran jika nama Anies jadi unggulan di Pilkada Jakarta. Selain menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta, PDIP masih punya pekerjaan rumah lainnya, yakni menentukan siapa partner koalisi yang akan diajak bergabung untuk maju di Pilkada Jakarta. Seperti apa skenarionya? Mengacu Undang-Undang Pilkada tahun 2016 pasal 40, untuk mengusung pasangan calon, partai politik atau gabungan parpol harus memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah, yakni memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau setara 22 kursi DPRD Jakarta. Saat ini PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Jakarta. Artinya, masih butuh 7 kursi tambahan agar bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Menanggapi hal ini, PDIP memastikan terbuka dengan parpol manapun untuk berkoalisi, termasuk parpol rival mereka dalam Pilpres 2024 lalu, seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PKS, dan PSI. Koalisinya tentunya lebih cair.
ya kan kerjasama politiknya berbeda gitu. Nggak ada masalah dengan perbedaan dengan apa yang terjadi di tingkat pusat. Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menyebut bukan tak mungkin PDIP menjalin koalisi dengan parpol rival, salah satunya PKS di Pilkada Jakarta. Apalagi kedua parpol sama-sama mempertimbangkan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Kalau itu yang terjadi ya bisa saja Anies berpasangan dengan wagubnya dari PDIP. Saya kira itu rasional dan mungkin elektabilitasnya bisa tinggi ya. Karena dua partai besar di DKI yang bersatu untuk mengusung calon gubernur. Kalau itu saya meyakini kemungkinan besar bisa satu putaran memenangkan kontestasi. Kalau PKS bersatu dengan PDIP, tinggal mereka mau mengalah mana yang menjadi cagup dan mana yang menjadi cawagup. Menarik untuk ditunggu, siapa figur yang akan diusung oleh PDIP di Pilkada Jakarta? Apakah akan mengusung kadernya sendiri, yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok, atau sosok dengan tingkat elektabilitas tertinggi, yakni Anies Baswedan? Bagaimana menurut sahabat Kompas? Siapa kira-kira yang akan diusung PDIP?